Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revaldi Dwi Oktavian dari Teknik Informatika kelas B. Di sini saya akan mengerjakan paket tracer yaitu Design and Implement VLSM Dressing Sim. Baik, kita langsung mulai saja. Di sini saya sudah membagi ke dalam beberapa kotak untuk bagian-bagian dari jaringannya. Di sini ada LAN untuk HQ1, LAN untuk HQ2, LAN untuk remote 1, dan LAN untuk remote 2. Kemudian ada WAN untuk kedua router yaitu antara HQ1 dan remote. Oke, di setiap LAN terdapat satu buah komputer. Yang perlu kita lakukan untuk membuat semua komputer ini bisa terhubung satu sama lain adalah dengan mendesain VLSM addressing-nya. Di sini juga kita diberikan tabel untuk membuat desain. Beberapa tabel. Yang akan pertama kali kita gunakan adalah host requirements. Yang ini. Saya menggunakan Excel untuk mempermudah membuat tabelnya. Baik, kita mulai saja. Untuk yang pertama adalah kita masukkan LAN HQ1. HQ1. Di sini terdapat 19 host. Oke, saya di sini menambahkan prefix untuk mempermudah nanti untuk mencari subnet. Baik, di sini ada 19 host. Untuk penggunaan pencarian prefix, pertama kita harus tahu dulu berapa host yang akan digunakan. Kita cek di sini, berapa host per subnet. Oke, di sini sudah ketahuan bahwa diperlukan 19 host, maka yang akan kita perlukan adalah yang di atas 19 host atau pas. Karena tidak ada yang pas, berarti kita ambil yang 30 host per subnet. Berarti prefixnya itu 27. 27. Prefix 27. Oke, selanjutnya adalah ke HQ2. Untuk HQ2 terdapat 23 host. Untuk tadi bisa dilihat diperlukan 23 host. Berarti kita akan menggunakan lagi yang 30 host, yaitu prefix 27. Selanjutnya adalah kita ke remote 1. Remote 1 memiliki 11 host. Untuk prefixnya, kita menggunakan host berjumlah 14, yaitu prefix 28. Prefix 28. Selanjutnya kita ke remote 2. Remote 2 terdapat 7 host. Kita cek 7 host. Berarti kita tetap menggunakan host yang 14, yaitu prefix 28. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan jaringan WAN. Kita beri nama WAN link, yaitu jaringan antara remote dan HQ router. Karena hanya terdapat 2 dan arusnya bolak-balik seperti ini, berarti hanya terdapat 2 host. Kita cek 2 host, berarti prefix 30. Oke. Kita sudah selesai memasukkan pendefinisian dari perangkat dari host requirements. Selanjutnya kita akan masuk ke design requirements. Oke. Pada design requirements di sini kita akan mengurutkan LAN ini berdasarkan jumlah host terbanyak. Tapi yang sebenarnya adalah diurutkan dari prefix, dimulai dari yang terkecil seperti ini, dari 24 sampai 30. Jika diurutkan dari host terbesar, maka nanti akan terjadi error. Jadi kita urutkan
sama saja karena prefiksnya berhubung yang terbesar dan yang di bawahnya ini sama, jadi kita urutkan sama saja. Tidak ada perubahan urutan. Oke, seperti ini. Selanjutnya di sini adalah memasukkan network address atau CIDR. Di sini kita sudah diberikan untuk network address pertamanya, yaitu 172.19.67.1. Address ini akan kita simpan di urutan pertama, yaitu untuk HQ1. 172.19.67.0. Oke, untuk prefiksnya di sini ada 24, tapi karena kita sudah mengetahui prefiks dari HQ1, berarti kita masukkan 27. Sesuai dengan prefiks yang sudah kita temukan tadi. Oke. Selanjutnya adalah dengan menentukan broadcast address. Untuk broadcast address, kita akan menentukannya dari bagian subnet, yaitu kita cek tadi prefiks 27, berarti kita cek yang ini, 2/5. 2/5 itu adalah 32, berarti dari IP yang satu ini, kita tambahkan 32 angka, dimulai dari angka 0 ini. Berarti untuk broadcast address-nya adalah 172.19.67.32. Tapi untuk broadcast address kita kurangi satu angka. Karena untuk angka max-nya yaitu 32 akan digunakan untuk perangkat selanjutnya. Oke, berarti ini jadi 31. Oke. Sekarang kita akan menentukan first usable dan last usable host address. Di sini ketentuannya adalah untuk first usable, dari network address CIDR, kita tambahkan 1. Untuk last usable, dari broadcast address, kita kurangi 1. Berarti di sini 172.19.67.0, bukan 0, berarti titik 1, karena ditambah 1. Selanjutnya adalah untuk broadcast address. Berarti dikurangi satu angka, jadi 172.19.67.30. Untuk selanjutnya, kita akan memasukkan untuk IP HQ2. Oke, untuk HQ2, di sini kita akan melanjutkan IP dari broadcast address HQ1, yaitu 172.19.67.32. Karena tadi di sini seharusnya 32, tapi dikurangi 1 karena akan dilanjutkan di switch selanjutnya. Jadi dimasukkan di sini. Oke, untuk prefiksnya sudah kita tentukan tadi di sini, berarti 27. Prefiksnya 27. Oke, prefiks 27 berarti 2/5. Itu 32. Berarti di broadcast address kita tambahkan dari 32 ini ditambahkan lagi 32. Oke, berarti seharusnya 64. 172 19 67 64. Karena dikurangi 1 berarti jadi 63. Sekarang kita tentukan untuk first usable dan last usable-nya. Seperti tadi masih sama, yaitu menggunakan dari network address ditambah 1, dari broadcast address dikurangi 1. Oke, berarti 172 19 67 63. Selanjutnya yang ini dikurangi 1, 62. Oke,
Selanjutnya adalah untuk remote 1. Berarti kita akan melanjutkan dari sini. Berarti 64. Oke, untuk broadcast address-nya kita cek di sini prefixnya berapa? Prefixnya 28. Untuk prefix 28 yaitu 2 pangkat 4 16. Berarti kita jumlahkan 64 tambah 16. Oh ya, ini untuk prefixnya. Prefix 28. Berarti broadcast-nya 172 19 67 ditambah 16 berarti jadi 80. Seharusnya 80, tapi karena kita kurangi 1 jadi 79. Oke, sekarang kita tentukan untuk bagian first usable dan last usable address. Seperti biasa masih sama, itu ditambah 1 dan dikurangi 1. 172 19 67 65. Kemudian di sini dikurangi 1 yaitu 78. Oke, untuk selanjutnya untuk remote 2 kita akan melanjutkan dari IP yang broadcast. Berarti 80. Karena prefixnya sama yaitu 28 seperti yang sudah ditentukan. Berarti tetap ditambah 16. Seperti ini, 2 pangkat 4. Oke, sekarang kita jumlahkan 16, berarti jadi 172 19 67 titik 96 seharusnya. Karena dikurangi 1 berarti jadi 95. Oke, untuk first usable IP dan last usable-nya masih tetap sama seperti sebelumnya. Itu ditambah 1 dan dikurangi 1. 172 19 67 81. Untuk ini dikurangi 1 berarti jadi 94. Baik, selanjutnya untuk one link kita melanjutkan dari yang broadcast dari remote 2 berarti jadi 96. Kemudian dengan prefixnya yaitu prefix 30. Prefix 30 berarti 2 pangkat 2 yaitu ditambah sebanyak 4. Berarti 96 172 19 67. Seharusnya 100 karena dikurangi 1 jadi 99. Ininya masih tetap sama seperti sebelumnya. 172 19 67 97. Kemudian dikurangi 1. Ini berarti jadi 98. Oke. Untuk desain requirements-nya kita sudah selesai. Kita akan lanjut ke bagian addressing table. Seperti di sini. Dan sudah disediakan juga untuk interface. Kemudian kita hanya perlu menamai device-nya. Selanjutnya membuat IP address dan menentukan subnet mask, kemudian default gateway-nya. Baik, kita lanjutkan lagi ke bagian addressing table. Di sini sudah saya buat untuk tabelnya. Kita akan mendesainnya berdasarkan dari desain yang sebelumnya kita buat, yaitu di sini. Oke, pertama kita masukkan terlebih dahulu untuk nama device-nya. Untuk nama device yang pertama itu kita masukkan untuk nama router. Berarti pertama adalah HQ, selanjutnya remote. Setelah itu HQ1, HQ1, HQ2,
kemudian remote 1 dan remote 2. Remote 2. Selanjutnya kita masukkan untuk komputernya. Pertama dari HQ1 terlebih dahulu itu WS116. Selanjutnya ke HQ2 WS145. Kemudian ke remote 1 WS203. Dan yang terakhir untuk remote 2 itu WS234. Oke. Untuk interface-nya sudah tidak perlu dimasukkan lagi karena sudah ditentukan dari sana. Oke, sekarang kita tentukan IP address untuk masing-masing dari router. Kita cek untuk gigabit 00. Oke, gigabit 00 berarti ke HQ1. Kita ambil dari IP HQ1 di sini. Kita ambil dari first usable. First usable-nya kita pasang di sini. Kemudian kita cek untuk subnet-nya. Di sini karena prefix-nya 27, berarti menggunakan subnet yang ini. 255.255.255.224. Kita pasang di sini. Untuk default gateway-nya netral, tidak ada. Selanjutnya ke port G01, yaitu ke HQ2. Berarti kita akan mengambil yang dari HQ2. Untuk HQ2 first usable IP. Yang ini berarti IP address-nya masih sama karena memiliki prefix yang sama. Oke. Selanjutnya adalah untuk jaringan dari router ke router. Berarti kita ambil untuk one link first usable IP, berarti yang ini. Oke. Di sini memiliki prefix 30. Berarti untuk subnetnya yang ini 255.255.255.252. Oke. Kita lanjut ke bagian router remote. Untuk router remote kita ambil dari remote 1 first usable IP. First usable IP-nya berarti yang ini. Pasangkan di sini. Kita cek untuk prefix-nya, prefix 28. Berarti yang ini untuk subnet-nya. Kita masukkan. Oh, maaf, belum dicek ininya, tapi sebenarnya sudah benar. Ya, sudah benar. Nah, kemudian untuk port yang ini, first usable IP-nya adalah ini 81. Kemudian untuk prefix-nya masih sama 28, berarti masih tetap. Oke. Untuk remote untuk port remote-nya yang ini, berarti kita beri IP dari last usable IP one link. Oke. Untuk portnya sama dengan yang ini, berarti kita ambil yang ini. Oke, kita lanjut lagi. Di sini kita akan memberikan IP untuk switch, bagian switch. Untuk bagian switch sampai komputer kita memerlukan gateway karena untuk menghubungkan ke routernya. Oke, kita mulai dari HQ1 yaitu yang ini. Oke, untuk HQ1 berarti kita akan memulai dari address ini. Kita akan melanjutkan dari
address yang terhubung ke address dari router yang terhubung ke switch. Tapi kita akan tambahkan sebanyak 1, jadi melanjutkan dari IP address sebelumnya. Oke, ini untuk HQ1. Apakah sudah benar untuk ininya? 00 sudah betul. Berarti kita pasang di sini. Ininya kita tambah 1, berarti menjadi titik 2. Dan subnet masknya sama. Kemudian untuk gateway-nya kita akan mengambil dari port. Gateway-nya kita akan mengambil dari port yang kita lanjutkan tadi, yaitu yang ini. Ini akan menjadi gateway. Oke, selanjutnya untuk G01, yaitu untuk HQ2, mari kita cek terlebih dahulu. Oke, sudah betul. Berarti kita akan menggunakan IP yang ini. Maksud saya melanjutkan. Jadi 34. Dengan subnet yang sama. Oke, untuk gateway-nya berarti menggunakan yang ini. Maaf, yang ini. Oke. Selanjutnya kita akan ke bagian remote. Remote 1. Untuk remote 1 berarti kita akan menentukannya dari big 00. Berarti yang ini. Kita lanjutkan. Berarti jadi 66. Kemudian untuk subnetnya kita samakan dengan pada gateway. Dengan gateway-nya kita gunakan yang tadi kita lanjutkan. Selanjutnya untuk remote 2 berarti yang ini G01. Kita lanjutkan IP-nya 82. Di sini untuk gateway-nya. Untuk subnetnya tetap sama. Oke. Selanjutnya kita akan memberikan IP untuk komputer. Nah, untuk IP dari komputer kita akan menggunakan last usable host address. Di sini kita gunakan last usable. Jadi jika sebelumnya untuk switch kita melanjutkan dari IP ini, untuk komputer kita akan melanjutkan last usable dari switch yang ini, dari LAN. Berarti menggunakan yang ini. Oke, karena urutannya kita tadi dari HQ1, berarti semua ini sudah berurutan 30, 62, 78, dan 94. Jadi kita cukup mengcopy ini sampai remote 2. Kita paste. Oke, jadi ini sudah sesuai. Karena tadi kita sudah urutkan sebelumnya, jadi tinggal paste aja supaya lebih simpel. Oke, untuk subnet mask-nya, subnet mask akan mengikuti dari IP-IP yang sebelumnya. Itu yang ini. Ini untuk HQ, dan yang ini 240 adalah untuk yang remote. Kita copy terlebih dahulu, paste di sini. Kemudian yang 2040 untuk remote di sini. Nah, kemudian untuk gateway-nya masih tetap sama seperti sebelumnya. Urutannya masih berulang lagi, jadi dari sini masih sama. Oke, kita save. Oke, untuk desain addressing table kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi terhadap perangkat-perangkat yang ada di sini. Kita akan memberikan IP-IP yang sudah kita desain di sini ke dalam perangkat-perangkat yang di packet tracer-nya. Baik, sekarang kita akan melakukan konfigurasi pada router dan switch, kemudian kepada komputernya juga. Baik, kita mulai dari HQ router di sini. Kita mulai dengan melakukan masuk ke dalam terminal. Oke, kemudian masuk ke interface G00.
kemudian masukkan IP address 172.19.67.1, kemudian subnetnya 224, enter, kemudian no shot, exit. Selanjutnya masuk ke interface G01, memasukkan IP address 172.19.67.33, kemudian subnetnya masih sama 224, no shot, exit. Kemudian kita masuk ke port yang S, ke port itu interface SE0. Oke, kemudian IP address-nya 172.19.67.97 255 252, enter, no shot, exit. Oke. Baik, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi router remote. Masih sama seperti yang tadi. Enable. Oke, selanjutnya masuk ke interface G00, memasukkan IP address 172.19.67.65, kemudian dengan subnet mask 255, enter, no shot. Baik, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi untuk HQ switch. Ini karena tadi kita sudah mengkonfigurasi yang HQ itu, HQ router, maka sekarang kita akan mengkonfigurasi untuk HQ switch. Pertama kita masuk ke config terminal dan masuk ke interface VLAN 1, lalu memasukkan IP address 172.19.67.2, subnetnya 255.255.254. Oke, kemudian no shutdown, kemudian memasukkan IP default gateway 172.19.67.1, enter, kemudian exit. Oke, lanjut ke HQ2 switch, masih sama, config terminal, kemudian masuk ke interface VLAN 1, kemudian IP address-nya 172.19.67.34, 255.254, enter, kemudian no shot, kemudian IP default gateway-nya 172.19.67.33. Baik, sudah selesai. Kita selanjutnya akan mengkonfigurasi remote router. Di sini. Kita akan masuk ke interface G00. Kemudian memasukkan IP address-nya 172.19.6765, kemudian subnetnya 240. Oke, no shut. Oke, sudah selesai. Kemudian exit. Kita masuk ke interface G01.
memasukkan IP address-nya 172.19.67.81. Kemudian subnetnya 255.255.240. Oke. Kemudian no shutdown, exit, dan masuk ke interface SE 000. Masukkan IP address-nya 172.19.67.98 dengan subnet mask 255.255.255.252. Baik. Nah, exit. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi switch remote 1 dan remote 2. Pertama kita akan melakukannya pada switch remote 1. Masuk ke config terminal, kemudian masuk ke interface VLAN 1, lalu IP address-nya 172.19.67. Kemudian 255.255.240. No shutdown. Kemudian masukkan IP default gateway-nya 172.19.67.65. Baik, selesai. Selanjutnya adalah untuk remote 2. Bentar. Masuk ke config terminal, kemudian interface VLAN 1, masukkan IP address 172.19.67.82, kemudian 255.255.240. Enter. Kemudian no shut. Kemudian masukkan IP default gateway yaitu 172.19.67.81. Oke. Untuk selanjutnya kita akan memasukkan IP dari komputer. Pertama ke WS 116. Di sini ada IP-nya 172.19.67.82. Kemudian 255 maaf, bukan 255, 224. Oke. Default gateway-nya ini bukan 82 ternyata, ini 30. Ininya 224, kemudian gateway-nya 172.19.67.1. Selesai. Lanjut ke WS ini 2145. 172.19.67.62. Subnet mask-nya 224. Kemudian untuk IP default gateway-nya 172.19.67.33. Oke, sudah selesai. Setelah itu kita masuk ke komputer WS203. Oke, lanjut. Di sini 172.19.67.78 dengan subnet
240. Kemudian IP default gateway-nya 172.19.67.65. Sudah selesai. Kita lanjut ke WS234. Untuk IP-nya 172.19.67.94. Lalu subnetnya 255.240. IP default gateway-nya 172.19.67.81. Oke. Close. Oke. Sepertinya di sini ada sedikit error. Mari kita cek terlebih dahulu. Oh, ini di port status. Sepertinya saya salah memasukkan nama port. Untuk remote kita cek terlebih dahulu. Oke, baik, di sini saya sepertinya lupa untuk melakukan no shut. Kita akan masuk lagi ke interface SE000. Ini kita tambahkan no shutdown. Oke, sudah selesai. Sekarang sudah 100%. Selanjutnya kita akan melakukan tes ping dari komputer satu ke komputer yang lain. Pertama kita akan melakukan tes ping dari sini, dari komputer WS116. Kita akan melakukan ping ke komputer sebelahnya. Sudah berhasil, ada reply dari komputernya. Kemudian kita lakukan untuk komputer sebelahnya lagi, komputer selanjutnya. Ada reply juga, berarti sudah berhasil. Kemudian kita lanjut ke yang selanjutnya. Ada reply, berhasil. Berarti untuk keseluruhan dari pengerjaan VLSM ini sudah berhasil. Karena completion-nya sudah 100% dan semuanya sudah berjalan normal saat melakukan testing. Berarti sampai di situ untuk pengerjaannya. Mari kita cek result. Oke, di sini untuk HQ sudah betul. HQ1 betul, HQ2 betul semua. Remote betul semua, remote 1, remote 2 betul semua, kemudian untuk komputer juga betul semua. Oke, jadi untuk pengerjaannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, hanya seperti itu. Jadi kita hanya perlu membangun sebuah desain untuk pengalamatan, kemudian melakukan sedikit konfigurasi terhadap perangkatnya, supaya semua perangkat bisa terhubung satu sama lain. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.